Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Sehat semangat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah bisa kita mulai? Sudah. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sebagai langkah yang pertama kalinya, marilah sama-sama kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sang pencipta alam semesta, sang penguasa jagat raya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita himbaukan kepada penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meninggikan kalimat Allah yang sangat mulia. Allahu Akbar. Sekali-kali kaki melangkah, pantang mundur ke belakang. Kemudian ucapan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara tadi, yang telah sudi hatinya memanggil nama baik saya, guna dan tujuan untuk membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Ramadan sebagai sarana pendidikan. Namun para hadirin wal hadirat, sebelum pidato saya ini berlayar jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke negeri Cina, singgah sebentar membeli batu bara. Perkenalkan, nama saya Siti Apriana, utusan dari Tanah Bara. Kaum muslimin, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, Ramadan merupakan sarana pendidikan yang meliputi: pertama, sarana tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Pada dasarnya, setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, selain merupakan kewajiban, juga merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia itu sendiri dari kotoran dosa yang melumuri jiwa. Misalnya, salat merupakan sarana pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Juga zakat untuk membersihkan kotoran dalam harta manusia. Kedua, sarana tarbiyah hulukiyah, pembinaan akhlak. Puasa mendidik manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sabar, jujur, dan tegar terhadap segala ujian yang menimpa. Sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudusi, bahwa orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Segala tingkah lakunya harus bercermin pada budi yang luhur. Ia harus menjaga dirinya, jangan sampai melakukan ghibah, gosip, atau membicarakan hal-hal yang tidak berguna, yang dapat mengurangi pahala puasanya. Ketiga, Ramadan sebagai sarana pembinaan jihad. Puasa juga merupakan sarana dalam menumbuhkan semangat jihad dalam diri umat.
terutama jihad dalam memerangi musuh yang ada dalam jiwa setiap muslim, mengikis hawa nafsu dan berusaha menghilangkan dominasi jiwa yang selalu membawa kepada perbuatan yang kurang baik. Puncak dari pembinaan tarbiyah yang dapat diraih oleh seorang muslim pada bulan Ramadan adalah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio Isra FM yang dirahmati Allah, Ramadan disebut juga dengan bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah. Ia bagaikan madrasah di mana kaum muslimin dididik di dalamnya. Puasa mendidik kesungguhan dalam hal ibadah, berjuang melawan hawa nafsu, membiasakan berlaku sabar dan menahan hawa nafsu. Hadirin, puasa juga mendidik untuk selalu bersyukur setelah berpuasa seharian, menahan lapar dan haus, merasakan apa yang biasa dirasakan oleh orang yang tidak mempunyai makanan. Setelah waktu berbuka tiba, alhamdulillah, rasa syukur terucap setelah merasakan segarnya air yang masuk membasahi kerongkongan. Hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya bawakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, istirahat sejenak di tepi pantai. Selamat berpuasa di bulan Ramadan untuk umat Islam yang aku cintai. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju enggak setuju, yang penting penampilan. Berbaris salat namanya sab. Maghrib tiba matahari terbenam. Bila ada salahku harap maaf. Akhir kataku ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Ananda Siti Afriana, utusan dari Miss Darul Salihin yang baru saja kita dengarkan ya. Langsung saja kita dengarkan komentar dari kedua dewan juri kita pada sore hari ini. Yang pertama komentar Ustadz Ali Basir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum, Ananda Siti Afriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Afriana udah berapa kali ikut ini? 1 kali. Baru ini ya? Baik ya. Beberapa menit ini saya lihat catatannya ya. Tetap kalau kita berceramah, kita salam, kemudian puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, kemudian pembukaannya tak usah panjang. Karena kita berceramah lomba ya, kecuali kita tampil sendirian ya, singkat saja, jangan terlalu panjang. Kemudian tetap membuka ceramah dengan Quran. Ada tadi Qurannya tadi? Ada, tapi di awal ya, bukan di tengah. Nah, judulnya tadi apa? Ramadan sebagai sarana pendidikan. Nah, cari ayat Quran dan hadis yang berkenaan dengan tema itu ya. Nah, kemudian sudah bagus tadi, ada poin-poinnya. Tadi disebutkan ada skudsinya, ada nggak disebut tadi? Ada. Apa bunyinya coba? Bahwa orang yang berpuasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Tadi disebutkan ada hadis kudusinya, nggak ada ya.
Nah, ditambahkan ya. Nah, baik, sudah bagus ya untuk tapi terus belajar ya. Nah, jadi ceramah itu ada awalnya, ada tengahnya, ada penutupnya ya. Nah, jadi ada kesimpulannya. Ada nggak tadi kesimpulannya? Nggak ada ya. Nah, ini pelajari kembali. Baik, tadi di penghujung ceramah ada pantun tadi ya. Ada. Coba gimana tadi pantunnya tadi ke Medan gimana tadi? Jalan-jalan ke kota Medan, istirahat sejenak di tepi pantai. Selamat berpuasa di bulan Ramadan untuk umat Islam yang aku cintai. Ya, jalan-jalan ke kota Medan, jangan pula singgah ke tepi pantai. Ya, selamat menyambut Ramadan. Semoga Ananda Siti Apriana menjadi dai masa depan. Amin, ya, amin, ya, insyaallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Dan langsung saja ke Pak Ustadz Rafi'i Munir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Terima kasih anak kami Siti Apriana. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut pertama ya. Ya. Nanti olah vokal ya. Jangan semua suara itu nampak kayak O semua pula. Assalamualaikum. Jangan, ada vokalnya itu dibuka ya. Assalamualaikum ya. Begitu. Wassalatu wassalamu ala. Jangan bulat semua ya. Ada vokalnya itu. Latihan dia ya. Ada shot, ada sin ya. Gitu. Supaya nampak beda antara huruf-huruf itu ya. Meskipun bahasa Indonesia, tapi kalau semua udah mengarah ke O, udah nggak enak lagi kan. Itu dari segi bahasa. Kemudian baca Al-Quran yang benar tajwidnya. Seperti tadi kutiba alaikumusiyam, kama kutiba itu banyak pendek nak. Jangan dipanjangkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Jangan kutiba salah artinya nanti kan. Itu seorang dai itu dijaga betul ketika membaca ayat Al-Quran, jangan sempat salah. Karena nanti yang mendengar situ ada yang juga yang pandai dia baca Quran kan, salah bacaannya bilang orang kan. Itu satu. Kemudian poin-poinnya sudah ada, cuman penjabaran juga kurang tadi. Umpamanya puasa melahirkan kesabaran, itu diurai sedikit lagi. Kemudian puasa melahirkan apa tadi? Kejujuran, enggak ada ya, kejujuran enggak ada ya. Kemudian satu lagi tadi yang paling penting adalah rasa empati. Puasa itu melahirkan rasa empati kepada fakir miskin. Ada disinggung tadi tapi sedikit ya. Itu sudah bagus ya. Kemudian di awal tadi ada pantun, di penutup pun ada pantun, 2 pantun ya. Pertama tadi pantun di awal ke Cina, kayak mana tadi itu? Jalan-jalan ke Cina, kayak mana tadi itu? Jalan-jalan ke negeri Cina, singgah sebentar membeli batu bara. Perkenalkan, nama saya Siti Apriana, utusan dari Tanah Bara. Wah, besar kali modalnya untuk jalan-jalan aja ke Cina kan. Besar kali modalnya itu. Nggak usah jauh kali lah ke Cina. Jalan-jalan ke Tanah Bara kan dekat ya. Singgah di kedai membeli keripik. Di Tanah Bara ada Siti Apriana sudah tampil di radio Dai Cilik. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya.